Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat dan juga salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah berada di jalannya. Saya Putri Nurul Faridah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir pendidikan pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Quran memiliki banyak kandungan yang di dalamnya membahas tentang pendidikan. Di dalam beberapa surat dan ayat, jelas sekali bahwa Al-Quran dapat dijadikan dasar pendidikan baik bagi pendidik, peserta didik, serta proses pendidikan itu sendiri. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW menunjuk pada ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Mungkin mengherankan bahwa perintah tersebut ditunjukkan pertama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum turunnya Al-Quran. Bahkan seseorang yang tidak pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya. Namun, keheranan ini akan sirna jika disadari arti kata Iqra. Dan disadari pula bahwa perintah ini tidak hanya ditunjukkan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW semata-mata, tetapi juga untuk umat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena realisasi perintah tersebut merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Perintah untuk membaca dalam ayat itu disebut 2 kali. Perintah kepada Rasulullah SAW dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan. Baik secara etimologis berupa membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku maupun terminologis, yakni membaca dalam arti lebih luas. Maksudnya membaca alam semesta. Kata kalam disebut dalam ayat itu lebih memperjelas makna hakiki membaca, yaitu sebagai alat belajar dalam surah Al-Qalam yang termasuk dalam surat-surat yang pertama diturunkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata yang amat penting ini, yaitu kalam. Dengannya ilmu dapat ditransfer dari individu ke individu, dari generasi ke generasi, atau dari umat ke umat yang lain. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5
Para ulama sepakat surat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Para ulama juga menyepakati bahwa surat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Atas dasar inilah, maka Tabat-Tabai berpendapat dari konteks uraian ayat-ayatnya, maka tidak mustahil bahwa keseluruhan ayat-ayat surat ini turun sekaligus. Akan tetapi berbeda dengan pendapat di atas. Ibnu Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab berpendapat bahwa 5 ayat dari surat Al-Alaq turun pada tanggal 17 Ramadan. Dari dua pendapat tersebut, pendapat kedua lah yang banyak diikuti oleh kebanyakan ulama. Nama yang populer pada masa sahabat Nabi SAW adalah surat Iqra Bismi Rabbik. Nama surat ini sebagaimana telah tercantum dalam sekian banyak mushaf adalah surah Al-Alaq. Namun, ada juga yang menamainya dengan nama surah Iqra. Surah Al-Alaq 1-5 ini, menurut Ibnu Katsir, merupakan surah yang berbicara tentang permulaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Awal dari nikmat yang diberikan kepada hambanya dan sebagai peringatan tentang proses awal penciptaan manusia dari alaq. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan manusia sesuatu hal yang belum diketahui, sehingga hamba dimuliakan Allah dengan ilmu yang merupakan kodratnya. Sementara itu, Ali Al-Sabuni menyebutkan surah Al-Alaq dengan surat Iqra. Ayat ini diturunkan di Mekah dengan memuat 3 hal, yaitu yang pertama menjelaskan awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua menjelaskan kekuasaan Allah tentang penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang kisah celakanya Abu Jahal sebab mencegah atau melarang Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.